SDM seperti itu. Beliau sebelumnya di Dijen Keuangan dan SDM Pontianak. Terus ada Pak Geri, mungkin udah ada yang kenal. Kemarin saya bilang Pak Geri mainlah ke Forwangi. Beliau sebelumnya di Pontianak. Terus satu lagi ada Mas Anton, ini juga alumni Pontianak. Jangan ditanya Bapak Ibu kenapa orang Pontianak, udah tahu jawabannya kan? Karena GM-nya orang Pontianak. Enggak, bercanda. Gak apa-apa kok Pak. Saya baru sadar. Jadi mungkin sangat kenal semuanya. Saya ada beberapa muka baru, makanya saya tanya. Ini saya belum pernah lihat gitu kan. Seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau sekilas saya udah ada yang lihat, udah pernah ketemu sama saya, mungkin ada yang berapa saya tanya. Dan sebelum saya mengenalkan dulu lah, kalau tadi Pak Jia memperkenalkan diri, Pak Anung mengenalkan diri. Mungkin saya mengenalkan diri, nama saya Dimas Rizky Kusmayadi. Sehari-hari sebagai IJM komersial yang membawahi salah satunya humas dan pelanggan, seperti itu, dibantu oleh Pak Geri, humas pelanggan. Tadi Pak GM cerita pengalaman, beliau udah panjang Pak. Kalau saya, alhamdulillah Pak, hanya 2 waktu itu. Kantor pusat Priok, gitu kan. Gak tahu nih nanti gesernya kemana gitu kan. Apalagi ke pusat lagi gitu kan, atau kemana. Atau di Priok. Atau di Priok. Jadi hari ini Bapak Ibu semua, saya sebelumnya mohon maaf, harusnya acara kita itu di bulan Desember. Tetapi karena lain dan satu hal, kami harus memundur. Januari kita mundur, kita majukan, kita undur harusnya di Februari hari pers. Tetapi Allah berkehendak lain. Kita harus ada sesuatu hal yang mesti kita selesaikan, jadi kita mundur hari ini. Dan kalau kita lihat tagline-nya Grow Up with the Journalist. Artinya apa? Tanjung Priok tidak bisa apa-apa disampaikan Pak GM tanpa peran dari Bapak Ibu semua. Artinya kita semua berkolaborasi seperti itu. Dan saya senang dengan ada Bapak Ibu semua. Kadang-kadang juga suka lucu Pak GM. Kadang-kadang ada naik berita yang terus kan, oh ini kayak begini. Gak apa-apa. Jadi saya kalau Pak GM juga mantap. Oh ini ternyata ada ini seperti itu. Dan ini sesuai dengan moto Bapak Ibu semua. Mungkin kalau yang lama udah paham. Moto kami itu sebenarnya moto komersial sih, tapi agak dinaikin dikit izin Pak Jian. Moto kami itu adalah harmoko. Yang pertama adalah harmonis. Jadi kita harus harmonis dengan siapapun. Seperti itu. Dan alhamdulillah tadi sampaikan Pak Jian, sama Pak. Kalau ada yang bilang pertama kali saya masuk Priok, mati lu masuk Priok. Kenapa mati? Saya udah kebayang juga kan. Begitu saya di sertijab di GM komersial Priok, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang medannya cukup besar seperti itu dan tulang punggung dari bukan Pindro saja, tetapi saat ini adalah Pindro tulang punggungnya Bapak Ibu semua masih di Tanjung Priok. Kemarin kita Pindro forum ya Pak Jia, Pindro forum kita lihat angka-angka dalam macam backbone-nya masih Tanjung Priok, dan jadi wajar kalau ada sedikit jarum jatuh di Tanjung Priok, semua pasti dengar. Seperti itu. Dan ini kita harus harmonis. Saya berharap teman-teman media kita harmonis. Satu lagi kita ada harmonis kolaborasi. Sekarang nggak bisa lagi kita sendiri. Lindo itu nggak hebat apa-apa. Kami, wah ini ada ngomong kosong ya. Ada yang ngomong lagi Pak Dimas, orang orde baru ya ada harmoko ya. Ini sebenarnya yang mencetuskan Pak Aryoko waktu itu. Kita ada morning briefing, dia bilang Mas kita harus punya tagline namanya harmoko, harmonis kolaborasi. Kenapa? Karena Tanjung Priok itu berat kalau kita berdiri sendiri. Itulah yang kita coba, semua instansi, semua institusi kita gabung seperti itu. Akhirnya harmoko. Dan di 2022 saya bilang kita harus tambah satu lagi, yang satu, koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi susah, kaptennya sama. Kalau tahu ada kapal ya kapten, koordinasi gitu kan, pusing kita semua. Sama di saya juga. Saya sama Bu Ire, sama Pak Damas, saling koordinasi seperti itu. Dan harapannya dengan adanya ini kita terbuka semua. Tapi dengan ada rambu-rambu. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat ketika tahun lalu ya, kita ada juga acara ini dengan media, kita outbound, MLI, naik
Alhamdulillah mungkin ada beberapa yang itu saya tahu karena jatuh di jeep jatuh beliau. Jadi kita itu sebenarnya akan insya Allah akan terus bersinambungan. Bahkan saya kemarin sempat bilang sama Pak Anwar, ayo sama-sama kita bikin pelatihan tentang jurnalis. Bagaimana cara menulis yang benar, bukan berarti benar nggak benar, gitu. Dalam arti kita harus menjual seperti apa. Karena apa Bapak Ibu semua? Kami butuh support dari Bapak Ibu semua. Hari ini, bukan hari ini, saya pernah cerita sama Bu Ire, saya datang ke sekolah, dia tanya, Bapak dari mana? Saya dari Pelindo. Oh, Pelni ya? Oh iya. Bapak kerja di mana? Pelabuhan. Oh, bea cukai ya? Sedih saya begitu kan. Harus kita nge-branding. Kami punya banyak fasilitas, kami punya banyak pemberitaan yang bisa kita eksplor. Saya ketika teman-teman Forwami datang ke saya, ada Pak Damas, ada Bu Ire, saya tantang. Bisa nggak bawain ke saya transformasi Tanjung Priuk dari zamannya Pak JM masuk sampai saya sekarang? Susah Pak Teddy kata Pak Modi. Gambarnya nggak ada itu. Jadi kita butuh teman-teman semua, kalau ada foto atau apapun silakan kontribusi ke kami. Dan rencananya di terminal penumpang kami nanti akan pajang foto-foto Bapak Ibu semua. Kalau foto maupun artikel seperti apa? Karena kami memang butuh seperti itu. Makanya kita butuh grow up with the journalist. Kita nggak bisa berdiri sendiri seperti itu. Kalau ini nanti aja ya Pak, ini udah angka-angkanya udah Bapak Ibu udah sama lah. Tapi yang jelas kita selalu memperbaiki. Tadi Pak JM sharing session seperti itu kita mendengar. Tanjung Priuk banyak program-programnya. Kami punya yang namanya Tanjung Priuk mendengar. Artinya apa? Kami mendengar nih dengan siapa? Kemarin dengan kawan-kawan Insan. Kemarin lagi mendengar dengan kawan-kawan APBN. Dengan mitra kita mendengar. Ada lagi nanti mimpi bareng. Bang Odi udah pasti. Berarti kita tidur bareng ya, Dik? Bukan Bang. Mimpi bareng itu artinya kita mau apa karena saudara. Seperti itu. Kemudian ada lagi nanti mesra, meraih sukses bersama. Jadi memang nama-namanya kalau ada lagi kemarin ini kita ngapain customer visit namanya nggak keren saya bilang, coba ganti sana. Apa Pak? Buka mata buka telinga. Bapak Ibu ada yang tahu kenapa namanya buka mata buka telinga? Artinya kami Tanjung Priuk datang ke mitra atau datang ke siapapun orang Tanjung Priuk datang ke sana, kita akan melihat mitra itu. Apakah memang dia berdarah-darah karena kebijakan kita, ataukah memang mereka ada butuh support? Buka mata kita. Yang kedua adalah buka telinga. Udahlah, saya bilang ke teman-teman saya mungkin di humas ini orang yang paling sering saya bilang saya latih kupingnya. Jangan tipis. Udah kalau Bu Ire ngomong apa iyain aja gitu, besok kirim gitu kan. Kita makan bareng gitu kan, permohonan maaf gitu ya. Sampai sekarang Pak JM Bu Ire sebenarnya ada yang belum kita penuhi Pak, ruang Forwami Pak. Seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa sedikit dipercantik gitu ya Bu ya. Kayak tadi kan saya sebenarnya sayang aja gitu kan. Saya kemarin dari sana kaget semua. Saya lewat SP Pak JM, ruang SP. Ngapain lu ke Forwami? Nanti lu diberitain gitu kan. Lah saya bilang orang saya mau ke sana saya bilang. Terus habis itu lu ngapain makan bareng sama wartawan? Berani-berani lu makan bareng. Besok diberitain misalnya. Ini kenapa sih saya bilang? Saya ke situ aja rame kan. Tapi saya mau ngeliat. Dan memang ada beberapa masih perbaikan seperti itu. Dari sisi dia dibilang layak ya nggak layak, jadi layak aja tapi nanti kita sama-sama seperti itu. Itu mungkin ini kita kesini. Ini sebenarnya kinerja operasional harusnya Pak Teddy, tapi izin Cap ya. Ini highlight aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya pernah ketika kita COVID, teman saya WA dari China. Dimas, how about your port? Saya bilang, Tanjung Priuk terpangkat apa enggak? Internasional iya, tetapi domestik. Dan Tanjung Priuk mungkin dari saya masuk zaman Pak Parjo, kita udah sepakat Tanjung Priuk itu bukan menjadi hub internasional, tetapi Tanjung Priuk adalah gateway. Kalau Bapak Ibu searching di Google itu masih ada di Bisnis Indonesia. Saya interview sama Bisnis Indonesia, saya bilang Tanjung Priuk adalah gateway. Dan saya nggak tahu doa Allah atau apa ya Bapak Ibu semua.
2023 kemarin di Februari, Pak Dirut meresmikan tagline Netlindo Indonesia Maritim Gateway. Ada WA lagi bisnis Indonesia, Pak Dimas ini Pak Dimas ya, bukan. Jadi Tanjung Priok adalah sebagai gateway. Kita hidup dari domestiknya cukup. Ini angka operasional, next. Ini harus kapal, mungkin Bapak Ibu udah biasa seperti itu ya. Ini yang sedang kita bukan kita perbaiki. Artinya sekarang data-data ini akan real Bapak Ibu semua, apalagi kita sudah holding 1, 2, 3, 4 dan ini data ini akan sangat cepat naik ke atas. Dan kalau dilihat memang Tanjung Priok masih number 1. Next. Ini juga harus kapal. Next. Ini kinerja operasional kita bisa lihat. Ini tepuk tangan dulu untuk Pak Dedi. Beliau ini sama Pak Jia mungkin yang tidurnya agak keganggu. Kalau saya sih tidur aja. Tapi cuma cukup 2 jam, 3 jam. Jadi kalau Pak Dedi itu kalau udah cuaca udah buruk di luar udah pasti Senin mukanya udah matanya berat gitu kan, kenapa ya? Di luar Pak Dimas kapan bisa masuk gitu Pak Dedi. Kalau sore, kalau saya suka pulang izin Pak Dia, Pak Dedi, kalau saya suka pulang itu udah pulang kantor. Kalau di depan kantor gak macet itu saya agak sedih. Bukan sedih itu karena ya kasihan PPS saya nggak kerja gitu kan, bercanda nanti ditulis lagi di dia komersial seneng macet gitu. Jadi ini Pak Dedi, kinerja timnya Pak Dedi telah mengawal 4 tahun ya Pak Dedi ya, kita mengawal ya. Kurang lebih berapa bulan? Tapi berapa bulan? Oh, ini yang hitungin Pak. Pak Ahmad Mundur itu selalu hitungin. Kalau setiap ganti bulan Pak Dimas, Bapak 4 bulan lagi menuju 4 tahun. Tapi pada dasarnya itu kan Ini kinerja yang dijaga oleh Pak Dedi, next. Ini juga sama, kinerja panjang barang seperti itu. Dan teman-teman mesti paham juga dengan adanya holding, Tanjung Priok nanti akan bertransformasi dan semua kegiatan bisnis akan ada di subholding dan anak perusahaan. Jadi saya berharap nanti kalau ada pemberitaan dan operasional atau apa, konfirmasi dulu. Jangan asal tulis. Kemarin ada banyak asal tulis, ternyata salah. Yang dilempar Tanjung Priok yang ngejar atau bukan eksekutif. Seperti itu. Jadi ini semua akan dikerjakan ke anak perusahaan dan insya Allah kalau lihat di blueprintnya tahun depan itu semua bisnis akan turun ke anak perusahaan dan cabang fungsinya hanya sebagai bahasanya itu adalah supervisi dari kinerja anak perusahaan. Tetapi yang berhubungan dengan stakeholder ada masalah. Next. Ini super kepuasan pelanggan, ini di saya seperti itu. Dan kalau ditanya angkanya gede, ya gede. Tetapi I'm not happy with this number. Kenapa? Karena di dalamnya masalahnya masih yang kalau saya bilang harusnya dengan angka 4,7 itu bicaranya sudah tidak lagi masalah-masalah yang didasar. Ini PR buat saya dan tim. Saya mau support dari Bapak Ibu semua. Tolong kalau ada pelayanan dari customer saya, dari humas saya, ataupun humas Tanjung Priok, atau siapapun di komersial atau siapapun sampaikan biar kami bisa memperbaiki diri. Angka ini jujur Bapak Ibu semua membuat saya jadi diabetes. Tenang, manis banget nih Pak angkanya Pak. Kalau saya terima, lama-lama saya bisa jatuh diabetes. Saya bilang ke bawahan saya jangan pernah kasih saya diabetes. Angka-angka manis. Ini angka gede, tetapi kita masih capai ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mempertahankan berat Bapak Ibu semua angka-angkanya. Itu ini naik terus. Karena itu kita di Tanjung Priok itu ada di total di 4,73 dari skala 5. Kalau orang kuliah udah umlot. Beda dikit lah sama IPK saya. Next. Ini kinerja investasi di tempatnya Pak Joko, diwakili oleh Pak Anton. Jadi Bapak Ibu semua, saya berharap inilah yang kita butuh support dari Bapak Ibu semua. Contoh misalnya,